Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang soleh dan solihah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelum belajar dan kita mulai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita memohon kepada Allah. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Nah, anak-anak, materi PAI kali ini adalah memasuki pembelajaran 7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah dengan submateri makna Rasul Allah, tugas dan sifat-sifat Rasul Allah. Nah, anak-anak, ayo kita simak pembelajarannya ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menganalisis pengertian Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menjelaskan tugas dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak pembelajarannya ya. Yang pertama, materi ini adalah apa Rasul itu? Ya. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa Rasul itu? Ya. Akan Bu Guru sampaikan ya, apa Rasul itu. Nah, anak-anak, pengertian Rasul adalah Rasul itu artinya utusan. Sedangkan Rasulullah berarti utusan Allah. Jadi, pengertian Rasulullah adalah orang yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril dan menyampaikan dan berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia. Saya ulangi. Jadi, pengertian Rasulullah adalah orang yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril dan berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia. Paham anak-anak? Pengertian Rasulullah mudah bukan? Iya, pintar. Selanjutnya, mari kita mengetahui berapa jumlah Rasul yang harus kita ketahui. Nah, tahukah anak-anak berapa jumlah Rasul yang wajib diketahui? Mungkin ada yang tahu? Iya, betul, ada yang tahu. Jumlahnya yaitu anak-anak, Rasul yang wajib diketahui itu semuanya berjumlah 25 orang. Ya, jadi Rasul yang wajib diketahui itu berjumlah 25 orang. Rasul-rasul yang dimaksud itu adalah yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Saleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, yang kedelapan Nabi Ismail, yang kesembilan Nabi Ishak, yang 10 Nabi Yakub, dan 11 Nabi Yusuf, yang ke-12 Nabi Ayub, yang ke-13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Dzulkifli, 17 Nabi Dawud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya,
24 Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak, ayo kita hafalkan bareng-bareng ya. Dan lebih enaknya atau lebih mudahnya ayo kita nyanyikan dengan nada sorak-sorak bergembira. Ya. Kalian mungkin sudah bisa semua ya lagu dengan nada sorak-sorak bergembira. Iya, bagus ya. Jadi, ayo kita nyanyikan lagu 25 Nabi ini dengan nada sorak-sorak bergembira. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng ya lagu 25 Nabi dengan nada sorak-sorak bergembira. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Ayo kita bareng-bareng lagi ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Bisa kan? Mudah bukan? Ya, mudah kan? Kalau kita nyanyikan dengan lagu, mungkin bisa untuk memudahkan untuk kita menghafal ya. Kalau kalian menghafal satu-satu kan itu mungkin lebih lama. Tapi kalau dengan nyanyian nada sorak-sorak bergembira, nanti kalian akan lebih mudah untuk menghafal. Saya ulangi sekali lagi ya, yuk kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Mudah kan? Ya, nanti kalian bisa dihafalkan di rumah ya, sambil bermain ya. Nah, sambil apalah ya di rumah menghafalkan lagu 25 Nabi dengan nada sorak-sorak bergembira. Nah, anak, setelah kalian mengenal jumlah Rasul yang wajib diketahui, mari kita, mengapa ya Allah mengutus para Rasul? Jadi Allah mengutus Rasul itu tentunya ada tujuannya. Ya, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 46, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami tidak mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi Allah mengutus Rasul itu memberi kabar gembira dan peringatan. Penjelasannya adalah, jadi penjelasan ayat tadi adalah menjelaskan tentang alasan Allah mengapa mengutus para Rasul. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi Allah mengutus para rasul itu tujuannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembiranya itu apa? Ya, maksudnya di sini kabar gembira itu adalah menyampaikan janji Allah bagi orang yang mentaati perintahnya. Ya, jadi kabar gembira itu hanya ditujukan kepada orang yang mentaati perintahnya. Contohnya, kita sebagai umat muslim ya, tentunya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib bukan? Ya,
hukumnya wajib. Jadi kalau kalian tidak melaksanakan sholat 5 waktu, itu berarti tergolong orang yang tidak mentaati perintahnya. Dan mereka nanti juga akan diberi kenikmatan dan kemenangan di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang taat kepada Allah nanti itu akan diberi kenikmatan dan kemenangan di dunia maupun di akhirat. Nah sekarang peringatannya itu apa? Akan buku dijelaskan ya. Jadi tugas Rasul selain memberi kabar gembira, Rasul juga akan memberi peringatan ya. Nah, untuk siapa peringatan itu? Ya, peringatan itu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan yang nantinya akan mendapatkan balasan buruk yaitu neraka jahanam. Ya, jadi peringatan itu bagi mereka yang ingkar ya. Apa toh ingkar itu ya? Ingkar ya orang yang tidak mau mentaati perintah Allah. Contohnya seperti yang sudah Bu Guru contohkan tadi. Sholat 5 waktu itu hukumnya kan wajib. Kalau tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan berarti itu termasuk orang yang ingkar. Nah, nanti apa balasannya? Ya, nanti balasannya itu adalah mereka akan masuk neraka jahanam. Ya, jadi itu isi dari ayat tersebut ya. Isinya dalam surat Al-An'am ayat 46 tadi yaitu tentang kabar gembira dan juga peringatan. Nana, setelah kalian tadi mengetahui pengertian Rasul, jumlah Rasul yang wajib diketahui, dan apa itu tugas Rasul. Nah sekarang Rasul Allah juga memiliki 4 sifat wajib. Ya, jadi 4 sifat wajib itu yang pertama adalah sifat sidik, yang berarti benar atau jujur. Sifat yang kedua adalah amanah, yang berarti dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat tabligh, yang berarti menyampaikan. Dan sifat yang keempat adalah fatona, yang berarti cerdas. Jadi, 4 sifat wajib Rasul yang wajib kita ketahui adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Anak-anak, penjelasan dari 4 sifat wajib bagi Rasul itu adalah yang pertama tadi sifat sidik, artinya benar. Jadi seorang Rasul itu selalu benar ya anak-anak, baik dari perkataan maupun perbuatan. Jadi tidak mungkin atau mustahil Rasul itu berkata dusta atau bohong ya. Jadi sifat sidik itu artinya benar. Jadi Rasul, seorang Rasul itu pasti mempunyai sifat sidik. Tidak mungkin atau mustahil mempunyai sifat dusta atau bohong. Yang kedua, sifat Rasul yang kedua adalah amanah, yang artinya jujur dan dapat dipercaya. Jadi seorang Rasul itu mustahil ya kalau tidak jujur atau tidak amanah, atau mustahil bersifat khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada umatnya. Jadi semua perkataan, perbuatan, tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Sifat yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Jadi seorang Rasul itu harus menyampaikan kepada umatnya ya. Jadi menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya, walaupun itu terasa sulit ya Nana atau dianggap membahayakan. Tidak boleh disembunyikan ya. Jadi sesuatu yang telah diamanahkan itu harus disampaikan. Sifat yang keempat adalah cerdas, fatona atau yang artinya cerdas. Seorang Rasul itu harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan mempunyai hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Sudah paham apa belum kira-kira? Atau perlu Bu Guru ulangi?
Saya ulangi ya dari awal. Sifat wajib bagi Rasul 4 tadi itu adalah yang pertama bersifat sidik, yang artinya benar. Jadi seorang Rasul itu selalu berkata benar maupun perbuatannya. Jadi seorang Rasul itu mustahil dia berkata dusta atau bohong. Sifat yang kedua adalah amanah, yang artinya jujur dan dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil berkhianat, ya. Dia soalnya wajib menyampaikan amanah Allah kepada umatnya. Jadi semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar, tidak boleh ingkar. Sifat yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Ya, jadi seorang Rasul itu harus atau wajib menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, walaupun itu sulit atau dianggap membahayakan. Tidak boleh disembunyikan, makanya harus disampaikan. Sifat yang keempat bersifat fatona, yang artinya cerdas, pandai ataupun bijaksana. Jadi seorang Rasul itu harus pandai ya, cerdas, akalnya memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan mempunyai hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan demikian, sifat ini seorang Rasul dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, Nana, setelah kita melewati pembelajaran ini dari awal hingga akhir, yaitu dari tadi pengertian Rasul, jumlah Rasul yang harus kita imani, tugas para Rasul, dan sifat wajib bagi Rasul. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, pengertian Rasulullah adalah orang yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril dan berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, jumlah Rasulullah yang wajib kita imani ada 25 orang. Tiga, tugas para Rasul adalah untuk memberi kabar gembira bagi yang menaati perintahnya dan memberi peringatan bagi yang ingkar. Dan yang keempat, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Ya, jadi setelah kita mempelajari semuanya, coba anak-anak, ayo kita berlatih ya. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih ya. Coba latihan ini kalian tulis di buku tulis ya. Bisa dibuat untuk kalian latihan di rumah ya. Silahkan dikerjakan dan dibuat untuk belajar ya anak-anak. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.